Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Valencia. Sejumlah berita penting pada hari ini sudah kami siapkan untuk Anda pada hari ini. Pada hari ini saya sudah menyiapkan dua berita utama. Berita pertama, Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT akan digelar secara serentak di tanah air pada tanggal 8 Mei 2023. Para peserta akan memperebutkan bangku perguruan tinggi negeri melalui ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK. UTBK tahun ini dilaksanakan dua gelombang. Gelombang pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023. Lalu dilanjutkan kembali di gelombang kedua pada tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2023. Hasil UTBK sendiri akan diumumkan pada tanggal 20 Juni 2023 mendatang. Ada 74 perguruan tinggi negeri yang menjadi pusat pelaksanaannya UTBK pada tahun ini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pelaksanaan UTBK pada hari ke-6 yang akan dilaporkan oleh Viola. Mari kita simak beritanya. Pemirsa, hari ini merupakan hari ke-6 dilaksanakannya UTBK 2023 dan pada 14 April lalu tercatat lebih dari 800.000 peserta akan mengikuti ujian berbasis komputer pada tahun ini dan 74 perguruan tinggi negeri yang akan menjadi pusat lokasi dilakukannya UTBK. Saat ini saya sudah berada di salah satu lokasinya, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Di UNJ sendiri terdapat 5 lokasi yang akan menjadi tempat dilaksanakannya ujian tulis berbasis komputer ini. 2 berada di lokasi internal UNJ dan 3 lainnya berada di lokasi mitra UNJ. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu dari 5 lokasi dilaksanakannya UTBK 2023 di UNJ, lebih tepatnya di Gedung Raden Dewi Sartika. Pada lokasi ini tersedia ruang tunggu di mana orang yang menunggu hanya diperbolehkan sampai di titik ini saja. Dapat kita lihat ada beberapa orang tua peserta yang menunggu buah hati mereka untuk keluar ruangan. Dan juga sudah ada beberapa peserta sesi 2 yang telah tiba di Universitas Negeri Jakarta. Pemirsa, sudah mulai terlihat beberapa orang yang keluar dari Gedung Raden Dewi Sartika dan itu artinya sesi 1 UTBK pada hari ini telah berakhir. Sekarang saya sudah bersama salah satu peserta UTBK di sesi pertama. Halo Kak, namanya siapa? Kayla. Kayla. Kak Kayla ini dari sekolah mana Kak? Aku dari SMA 16 Bekasi. Oh, 16 Bekasi. Tadi kesini naik apa Kak? Naik motor. Naik motor sendiri? Enggak, sama papa. Ah, sama papa. Kak Kayla kan udah selesai nih ya UTBK sesi 1. Kira-kira perasaannya gimana nih pas tadi baru keluar ruangan? Pastinya lebih lega. Pastinya lebih lega ya. Kakak sebelum ngerjain soal itu persiapannya kira-kira apa aja sih Kak? Iya, paling belajar ikut. Aku sih nggak terlalu banyak ikut TO. Paling banyak-banyakin latihan soal aja. Oh, banyak-banyak latihan soal ya Kak. Kalau boleh tahu, ini kampus incerannya di mana nih Kak? Sama jurusannya mau ngambil apa? Aku ngambil dua-duanya di UI. Oh, dua-duanya di UI. Kriminologi sama sastra Belanda. Oke, semoga kepilih di pilihan pertama ya Kak. Amin. Terima kasih Kak. Sekian, saya Viola Pranginangin melaporkan langsung dari Universitas Negeri Jakarta. Kembali ke studio. Beralih ke informasi selanjutnya. Kepadatan transportasi umum di Jakarta bukanlah hal yang asing lagi bagi warga Jakarta. Kepadatan ini semakin meningkat, khususnya di daerah flyover di Pesing sejak Kamis 4 Mei 2023 yang lalu. Banyak warga bertanya-tanya, mengapa di daerah tersebut semakin macet dan semakin padat. Hal ini disebabkan karena adanya pengecoran di daerah tersebut. Cukup banyak masyarakat yang mengeluh karena pengecoran jalan dilakukan di jam sibuk yang menyebabkan flyover ditutup dan tidak bisa digunakan. Dan juga masyarakat harus menggunakan jalan bawah flyover yang macet saat rush hour. Hal ini juga menyebabkan halte bus Grogol 1 yang semakin padat dan banyak penumpang yang berdesakan. Untuk menutup berita hari ini, mari kita melihat berita yang dibawakan oleh Birgita.
yang sudah berada di halte bus Grogol 1 arah Kalideres. Saya Valencia pamit undur diri, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Valencia. Di sini saya akan melaporkan langsung dari tempat kejadian padatnya transportasi umum Jakarta. Di belakang saya sudah ada beberapa penumpang yang sudah melakukan transit dari halte Grogol 2 ke Grogol 1 dan melakukan antrian di koridor 2A dan juga 3 halte Kalideres. Kondisi di dalam bus terlihat padat penumpang pada sore ini. Para penumpang berdesakan karena tidak bisa mendapatkan tempat duduk sehingga harus berdiri. Hal ini terjadi karena bertepatan saat rush hour di mana para penumpang telah selesai melakukan aktivitasnya dari bepergian hingga pulang kerja. Dan juga hal ini disebabkan adanya pengecoran flyover Pesing yang dimulai sejak Kamis 4 Mei 2023 yang dilakukan saat jam sibuk sehingga flyover tidak bisa digunakan dan memperparah kemacetan. Warga pun mengeluh karena bus tidak bisa melewati flyover karena flyover ditutup dan harus melewati kemacetan di bawah flyover saat rush hour atau jam sibuk keberangkatan kerja. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu petugas Transjakarta. Baik Mas, kalau boleh tahu, kira-kira mulai kapan ya penumpang di Transjakarta ini padat? Di Transjakarta itu padatnya tidak tentu. Kadang kalau paling lama tuh paling ramainya tuh hari kerja Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat tuh dari jam 5 sudah mulai padat sampai jam 8 minimal. Jam orang masuk kerja kantor. Jam selebihnya jam 9 sampai jam 2 itu orang-orang rekreasi lah pada jalan-jalan. Selebihnya jam 3 sore sampai maghrib itu jam kepadatan lagi sampai jam pulang kantor. Kalau boleh tahu juga di sini situasinya bagaimana ya? Apakah kondusif atau? Di sini kondusif, kalau ada apa-apa bisa langsung lapor ke saya, ke Pramesapa yang lain juga bisa. Kalau ada kejadian apa, ada yang ngejanggal, bisa jangan sungkan buat ngadu ke petugas Pramesapanya. Ya, baik. Ya. Biasanya di sini ada gangguan apa, kendala apa? Kendalanya paling orang masuk Transjakarta yang baru pertama kali satu kartu satu orang, minimal sekarang satu kartu satu orang, bukan satu kartu buat beramai-ramai. Sekarang minimal kita itu aja sih, sama kendalanya sama kartu doang. Sama kartu kadang-kadang kan kadang kosong kadang enggak, berbeda-beda soalnya di halte. Di halte kalau misalkan di halte kosong bisa beli di Alfamart, bisa melalui e-tol, bisa melalui kartu kereta juga bisa. Maksudnya Mas, Ya. saya dari lokasi kejadian kepadatan Transjakarta, saya kembalikan kepada studio. Halo Bim Sport, salam olahraga untuk kita semua. Senang banget nih bisa dapat sesi buat sharing bareng kalian. Perkenalkan, saya Ferdinand dan saya akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan membahas tentang kejuaraan yang sangat ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan SEA Games 2023. SEA Games kali ini diadakan di Kamboja dan berlangsung dari tanggal 5 Mei hingga tanggal 17 Mei. Ajang kali ini menjadi ajang untuk para atlet muda saling bersaing dan memperebutkan medali emas. SEA Games kali ini diikuti oleh 11 negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Filipina. Indonesia sendiri telah meraih 18 medali emas untuk cabang ganda putra. Dan pada SEA Games 2023 ini, Indonesia kembali berhasil meraih satu lagi medali emas untuk cabang ganda putra bagi Indonesia. Berikut adalah cuplikan ketika Indonesia melawan Malaysia di final SEA Games 2023. Bisa dilihat Indonesia berhasil unggul dengan skor 19-15 melawan Malaysia. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan detik-detik ketika Malaysia membuat kesalahan dan membuat Indonesia menang pada ajang SEA Games 2023.
Eits, bukan itu saja loh. Indonesia juga berhasil meraih medali emas lainnya dari cabang ganda campuran. Rehan Naufal dan Lisa Ayu berhasil memenangkan kompetisi SEA Games 2023 dan membawa medali emas untuk Indonesia. Perjuangan mereka terbayarkan usai kewalahan melawan ganda campuran dari Malaysia. Rehan Naufal dan Lisa Ayu terlihat tidak bisa memberikan perlawanan pada awal-awal untuk melawan ganda campuran dari Malaysia. Tapi di poin-poin akhir, mereka berhasil mengendalikan lawan dan menjadi pemenang untuk SEA Games 2023 dan membawa pulang medali emas untuk Indonesia. Berikut ini kita saksikan ketika Indonesia melawan Malaysia di ajang SEA Games 2023 ganda campuran. Di sini Indonesia sangat agresif sekali permainannya dan Indonesia berhasil unggul 20-16 ketika melawan ganda campuran Malaysia. Như vậy là cầu quay. Điểm quyết định 21-16. Itulah berita tentang SEA Games 2023 yang saya bawakan. Walaupun banyak kendala yang dialami oleh atlet muda kita, Indonesia tetap berhasil menunjukkan taringnya kepada dunia. Sekian, saya Ferdinand dan pamit undur diri. Salam olahraga.